Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukralillah. Salamun wa salatan ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Berjumpa kembali dengan Pulsa Institute. Pada sesi kali ini kita akan menayangkan potongan diskusi yang berlangsung beberapa hari lalu tentang dua Darussalam, yaitu Darussalam yang di Banda Aceh, Kopelma, dan Darussalam Labuhan Haji, Dayah. Di dalam diskusi tersebut saya sempat mengajukan dua pertanyaan kepada salah seorang narasumber, yaitu kepada Tengku Haji Habibi Wali. Jadi beliau ini adalah cucu daripada Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi, pemimpin ataupun pendiri Dayah Darussalam Labuhan Haji. Jadi ada dua hal yang saya tanyakan. Pertama, tentang konflik ataupun perbedaan pendapat yang terjadi di Darussalam Labuhan Haji antara kubunya Abuya Amran Wali dengan kubu yang lain, yang keduanya merupakan sama-sama anak dan juga murid daripada Syekh Muda Wali. Jadi saya menanyakan kira-kira apa yang melatari konflik tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang Wahabi. Jadi dalam pengamatan saya, ulama-ulama Aceh sekarang yang umumnya adalah Labuhan Haji, ini kita lihat diantaranya ada yang sangat anti sekali kepada Wahabi. Jadi saya menanyakan kepada Tengku Habibi, apakah Syekh Muda Wali Al-Khalidi sebagai guru daripada ulama-ulama Aceh ini pernah mewariskan kebencian terhadap Wahabi ini kepada murid-muridnya, atau bagaimana? Atau ini hanya sesuatu yang muncul kemudian, jadi tidak pernah diwariskan oleh Syekh Muda Wali Al-Khalidi. Jadi hanya dua pertanyaan itu yang saya ajukan kepada Tengku Habibi. Jadi saya kira cukup sebagai pengantar, kita saksikan saja potongan videonya. Ini saya pastikan dulu suara saya tidak kerak-keru kan? Ya, tidak kerak-keru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena Tengku Habibi akan segera meninggalkan ruangan ini, jadi pertanyaan kepada beliau kita percepat. Karena menurut saya pertanyaan ini juga lumayan penting, walaupun mungkin sedikit konyol dan tidak akademis. Hal pertama yang ingin saya tanyakan kepada Tengku Habibi, kita tahu dalam beberapa hari terakhir ini kan beredar berita sedang terjadi konflik di Darussalam. Ini sama juga dengan Darussalam yang di Banda Aceh. Cuma kalau Darussalam di Banda Aceh kita tahu jelas itu konflik soal tapal batas. Tapi yang Darussalam satu lagi di Labuhan Haji ini tidak begitu jelas apa yang melatari konflik itu. Jadi hal ini saya kira penting untuk dijawab oleh Tengku Habibi. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadi konflik antara MPTT dan kubu satu lagi, saya tidak tahu apakah Tauhid Tasawuf, apakah Tasdafi. Pokoknya ada dua kubu di sana yang sekarang sedang berkonflik. Kemudian di Facebook, di grup-grup WA juga saya baca beberapa lembar surat itu yang saling bertentangan antara satu kelompok dan kelompok yang lain, artinya saling menyerang. Ini kira-kira apa yang terjadi di Darussalam Labuhan Haji? Yang jelas kan bukan tapal batas. Apakah ini persoalan perbedaan ideologi keagamaan antara kelompoknya Abuya Amran Wali dengan kelompok yang lain, artinya dengan kelompok Abuya Muhyiddin Wali dan Jamaluddin Wali? Saya kira ini penting dijelaskan oleh Tengku Habibi. Kemudian yang kedua, ini dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Abuya Syekh Muda Wali Al-Khalidi, beliau ulama besar di Aceh. Ada satu pertanyaan yang khusus ini tentang beliau. Sebenarnya bukan tentang beliau. Jadi sudah dijelaskan bagaimana beliau mendidik murid-muridnya sehingga menjadi ulama-ulama di Aceh. Tapi dalam perkembangannya saya melihat ini dalam kaitannya dengan konflik keagamaan di Aceh. Ini konflik juga. Mungkin ada konflik Aswaja dan Wahabi di Aceh. Jadi saya melihat rame
ulama-ulama yang alumni dari Labuhan Haji ini seperti ya, ada kebencian berlebih terhadap Wahabi sehingga menciptakan narasi-narasi kebencian yang kemudian diwariskan kepada murid-muridnya. Ini dugaan saya. Yang namanya dugaan manusia kan bisa keliru. Semoga saya bisa bertobat dengan pendapat saya setelah saya mendengar pencerahan dari Tengku Habibie Wali. Kira-kira apakah benar Syekh Mudawali Al-Khalidi memang sangat anti sekali kepada pemikiran-pemikiran lain, kah itu Wahabi ataupun yang lain? Mungkin kalau dulu kan istilahnya Wahabi, kemudian ada istilah MD, sekarang udah Wahabi lagi. Ini kira-kira apakah benar Syekh Mudawali almarhum Abuya Syekh Mudawali juga mewariskan istilahnya ini dalam tanda kutip ya, kebencian terhadap Wahabi ini kepada murid-muridnya? Saya kira ini penting. Saya kira cukup demikian Pak Pos. Pertanyaan dari Pak Hairil ya, berkenaan tentang konflik yang terjadi di Labuan Haji. Saya rasa memang mungkin bahasa enaknya jangan konflik mungkin ya, karena itu perbedaan pendapat ya, lebih tepatnya begitu. Jadi saya ini adalah cucu dari almarhum Abuya Mudawali yang seharusnya belum mempunyai ranah penting atau ranah yang berpengaruh yang dapat saya mempengaruhi anak dari almarhum Abuya Mudawali, yaitu Abuya Mawardi dengan Abuya Amran Wali. Jadi apa yang terjadi di Darussalam itu sebenarnya bukan konflik, tapi hanya berbeda pendapat saja. Nah, saya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan perbedaan pendapat di Labuan Haji itu bukanlah masalah yang besar dan harus dibesarkan. Kalau bisa memang anak-anak Abuya Mudawali ini, paman-paman saya, diselesaikan dengan kekeluargaan. Itu pertama. Yang kedua, berkenaan tentang masalah perbedaan pendapat yang ada di Labuan Haji itu seharusnya memang itu diselesaikan kekeluargaan saja. Tapi saya melihat di balik layar kekeluargaan itu hadir beberapa orang yang mencoba menyebarkan, yang mencoba membuat kembali api yang sudah besar, sehingga perbedaan pendapat itu menjadi lebih besar di kalangan masyarakat, sehingga timbul nanti bahasa konflik dan lain sebagainya. Jadi saya berharap bahwa perbedaan pendapat ini semoga tidak lama terjadi di Labuan Haji dan lebih cepat diselesaikan. Kita berdoa bersama-sama lah, karena berbeda pendapat itu bukan hanya di Labuan Haji saja. Saya rasa di tempat lain juga pasti akan ada, pasti juga akan selalu sampai hari kiamat pasti ada berbeda pendapat itu. Nah, jadi mengenai tentang pertanyaan yang tadi, latar belakangnya, itu latar belakang adanya perbedaan pendapat di Labuan Haji, saya bertanya langsung kepada paman saya sendiri. Jadi saya tidak bertanya pada pihak ketiga, saya bertanya langsung kepada paman saya, Abu Mawardi, berkenaan tentang perbedaan pendapat yang beliau di Lok Sumawe saat ada acara. Nah, beliau juga ada acara, saya berjumpa, saya bertanya, apa sih yang sebenarnya terjadi di Labuan Haji? Sebenarnya begini, Dayah Darussalam itu seharusnya itu sudah masanya dipimpin oleh Abuya Amran. Jadi Abu Mawardi sudah habis masa untuk memimpin Dayah Darussalam. Dan keputusan itu sebenarnya, keputusan masa kepemimpinan itu sama seperti presiden, itu sudah diatur masa Abuya Muhammadin Wali, jadi 5 tahun sekali. Lalu apa yang terjadi? Abu Mawardi menitipkan pesan kepada Abu Amran, boleh memimpin Dayah Darussalam karena memang begitu aturannya, tapi Dayah Darussalam bukan punya MPTT, Dayah Darussalam bukan punya Tastafi saja, Dayah Darussalam bukan punya Sirul Muqtadin saja, semua organisasi, semua majelis ada di Dayah Darussalam. Jadi itulah yang membuat mungkin Abu Amran tidak menerimanya. Tapi coba nanti tanya
kepada anak Abu Amran langsung. Karena ini saya bertanya langsung kepada Abu Muwardi. Jadi berkenaan tentang perbedaan pendapat Abu Haji itu, saya tidak mendengar pihak ketiga. Karena saya anti sekali mendengar sesuatu itu dari pihak ketiga. Ya, saya bertanya langsung. Itu yang diinginkan oleh Abu Muwardi kepada Abu Amran, memimpin Darussalam tidak membawa MPDT. Karena siapapun boleh masuk, MPDT boleh, Tarikh Muqtadin boleh, Tastafi boleh, Darussalam untuk semuanya. Nah, inilah latar belakang atau sebab di mana timbulnya berbeda pendapat di Darussalam hingga saat ini. Kemudian yang kedua, berkenaan tentang apakah Abuya Mudawali itu mewariskan kebencian kepada Wahabi. Bagaimana Wahabi itu di Aceh? Atau mungkin jika orang bertanya, mengapa Wahabi di Aceh itu sangat diantikan oleh orang-orang Dayak atau ulama-ulama kita? Nah, sebelum kita melanjutkan itu, jawaban mengapa harus demikian, kita juga harus tahu latar belakang masalah mengapa Wahabi diantikan atau mengapa Wahabi itu menjadi sebuah paham yang tidak disetujui atau disesatkan mungkin oleh sebagian orang-orang kita. Jadi dulu saya baca dalam kitab yang ditulis oleh murid daripada Muhammad bin Abdul Wahab bernama Sulaiman bin Ghanam. Nama kitabnya Tuhfatul Wahabiyah. Di sana tertulis bahwa Wahabi Salafi ini itu tidak muncul di masa Nabi Muhammad. Nama Wahabi tidak ada di masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in atau tabi'in dan seterusnya. Nah, sebahagian mengatakan bahwa Wahabi ini adalah golongan yang disebut dengan golongan Khawarij. Itu adalah pendapat Syekh Yusuf Qaradawi. Lalu apa yang berbahaya yang ada pada tubuh Wahabi itu? Nanti saya jawab, apakah Abuya mewariskan kebencian pada Wahabi? Nanti itu saya jawab. Kita jelaskan dulu latar belakang mengapa Wahabi itu diantikan oleh ulama-ulama kita. Nah, kita melihat bahwa ciri-ciri Khawarij itu menurut Syekh Yusuf Qaradawi bahwa mereka itu sangat anti kepada tahlil, bahkan menyesatkan tahlil yang sebenarnya tahlil itu dibolehkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Tahlil itu dibolehkan oleh Al-Hafidh Imam Al-Baqilani. Tahlil itu dibolehkan oleh Al-Hafidh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Jadi apa yang kita amaliyahkan hari ini seperti Maulidur Rasulullah, tahlil, somadiyah, bersejuk, itu semuanya ada dasar hukumnya menurut para alim ulama. Nah, jadi Wahabi mereka menyesatkan ini, yang dasar hukum sudah ada disesatkan, bahkan mengatakan bahwa ini bid'ah. Tentu ya masyarakat kita itu sangat tidak menginginkan kehadiran mereka yang menjadi sumber masalah. Jadi karena inilah yang membuat ulama-ulama kita itu mengatakan Wahabi itu tidak boleh diikuti. Nah, kemudian di dalam satu kitab yang ditulis oleh Sahman, ya, nama kitabnya Tarikh An-Najdi. Beliau menulis bahwa Wahabi ini nisbah kepada Muhammad bin Abdul Wahab, bukan Muhammad bin Rustum. Karena Muhammad bin Rustum, pengikut Muhammad bin Rustum menulis kitab namanya Kitabul Wahbiyah. Pengikut Muhammad bin Wahab menulis kitab namanya Tuhfatul Wahabiyah. Jadi Wahabiyah dengan Wahbiyah itu berbeda. Jadi saya langsung melihat referensinya. Bahwa sebenarnya dalam kitab Tarikh An-Najdi, Muhammad bin Wahab punya seorang murid bernama Sahman. Beliau menulis kitab bahwa Arab Saudi dulu dikuasai Makkah, Madinah itu dikuasai atau bahasa lainnya diurus oleh Syarif atau keturunan Rasulullah SAW. Tapi hari ini tidak lagi karena waktu itu menurunkan seluruh Syarif. Kalau yang tidak mau ikut dibunuh. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan dalam kitab Tarikh An-Najdi, mantan murid beliau bernama Sahman, bahwa 1,2 juta orang Arab Saudi yang menentang kebijakan Muhammad bin Wahab dibunuh. Itu bukan pendapat saya, tapi ada dalam kitab Tarikh An-Najdi karya daripada Sahman, mantan murid dari Muhammad bin Wahab. Dan seterusnya sampai hari ini
Wahabi itu adalah ajaran yang disebut oleh pihak kepolisian sebagai ajaran radikalisme. Memang mereka itu berlindung di balik sunnah, berlindung di balik Al-Quran. Tentu juga kita harus tahu bahwa Rasulullah dulu pernah bersabda dalam Sahih Bukhari, "Yamruqud din kama yamruqus sahmu minar ramiyah." Ada orang yang menggunakan Quran, menggunakan hadis, tapi Quran itu tidak memberi manfaat, hadis tidak bermanfaat kepada mereka. Nah, ada satu seminar dulu di Jakarta Utara dipimpin oleh saya catat itu portalnya, ya, salah satu pihak kepolisian, bahwa mengatakan Wahabi ini adalah faham radikalisme yang siap menghancurkan kemerdekaan bangsa Indonesia, persatuan bangsa Indonesia ini. Kemudian mantan Badan Intelijen Negara bernama Kiai Haji Hasan Ali, dalam tulisan beliau, sama saya ada tulisannya, beliau juga menuliskan tentang perjalanan perkembangan paham Wahabi, bahwa beliau menyimpulkan Wahabi itu juga ada organisasi atau majelis yang siap menghancurkan radikalisme. Maka kita lihat sekarang di media-media ada ustadz-ustadz Wahabi yang mengharamkan menghormati bendera Indonesia, mengharamkan lagu Indonesia, bahkan ikut mereka juga berkata bahwa kita itu mengikut undang-undang negara seperti taghut dan seterusnya. Maka yang semacam inilah yang harus kita waspadai. Oleh karena itu para alim ulama sejak dulu, ulama Aceh sejak dulu sudah berpegang teguh kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu tertulis di dalam kitab satu manuskrip yang ada di dalam pustaka Ali Hashimi, namanya manuskrip Qanun Muqta'alam, syarah Qanun Muqta'alam yang disyarah lagi oleh Tengku Cik Dimlek, bahwa dalam qanun tersebut itu tercantum jelas undang-undang Aceh dasarnya Al-Quran, hadis, ijma' qiyas, bermadhab Syafi'i, dan berakidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan seterusnya. Nah, sekarang mengenai tentang pertanyaan bahwa apakah Buya mewariskan kebencian kepada Wahabi, saya belum menemukan sejarah itu. Nah, apalagi kita kan tidak hidup semasa beliau, maka tentu kita juga harus mencari referensi hidup. Saya sudah membaca beberapa artikel-artikel kecil yang ditulis oleh murid-murid Abu Yahya Mudawali, termasuk murid beliau yaitu Abu Adan Bokongan juga tidak menulis sedikit pun tentang cerita bahwa Abu Yahya itu mewariskan kebencian kepada Wahabi. Nah, berkenaan tentang beliau berdebat dulu dengan salah seorang Tengku Sufi namanya, itu beliau tidak mewariskan kebencian, walaupun memang dalam cerita itu beliau berdebat dengan yang membid'ahkan tahlil, membid'ahkan perkataan usolli dalam sembahyang. Itu pernah berdebat Abu Mudawali dengan salah seorang ulama Tengku Sufi. Walau berdebat, tapi beliau tidak mewariskan kebencian itu. Nah, jadi saya belum pernah menemukan tulisan tentang Abu Yahya mewariskan kebencian itu. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Wahabi? Wahabi itu selama mereka percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada arah kiblatnya Al-Quran, itu tetap saudara kita. Namun yang harus kita ketahui, negara sudah turun tangan. Bahkan mantan Badan Intelijen Negara, Kiai Haji Hasan Ali dalam tulisannya sudah memberi warna merah kepada paham Wahabi, bahwa mereka adalah paham radikalisme. Kita tahu bagaimana sejarah dulu Suriah. Suriah sangat menjunjung tinggi toleransi sampai hari ini, sehingga saking tingginya toleransi Suriah, Syiah berkuasa di sana. Nah, sekarang hadirnya nanti ISIS itu adalah akibat dari mana kita tidak mewaspadai diri terhadap aliran yang berlindung di balik Al-Quran dan Sunnah. Jadi saya rasa mungkin itulah jawaban yang dapat saya berikan. Jadi mohon maaf sekali karena memang sudah waktu pun sudah sangat terambil ini ya. Jadi pengajian saya di Baitur Rahim itu jam 9 tepat. Saya tak tahu ada jamaah atau tidak. Setelah ini saya telepon nanti. Kalau tidak ada jamaah lagi, ya mungkin saya tidak mengaji. Kalau masih ada, ya saya berangkat ke sana. Jadi demikianlah dapat saya berikan jawaban, mudah-mudahan bermanfaat. Saya minta kepada Allah bahwa apapun saya sampaikan ini bukan pendapat saya. Saya kalau ada referensi saya jelaskan, kalau tidak ada saya tunda. Maka oleh karena itu apa yang saya sampaikan itu memiliki referensi dari kitab-kitab yang saya baca.
Baik, ini mungkin akan saya matikan langsung. Saya mohon maaf sekali kepada moderator, kepada Bapak yang bertanya tadi, kepada jamaah semuanya, mohon maaf sekali. Ini saya mohon izin langsung, karena masih ada kesempatan setengah jam lagi saya berangkat menuju ke Masjid Ulele. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.